Berlatar belakang pada tahun 1946, ada seorang penulis yang bernama Dazai. Dia ini terkenal penulis yang cukup kontroversial karena selalu melibatkan tentang kematian dan perselingkuhan dalam isi tulisannya itu. Dijelaskan bahwa Dazai dulunya pecandu narkoba dan gak jauh dari dunia malam. Tapi saat sekarang sudah punya keluarga, dia mulai perlahan berhenti. Dijelaskan bahwa istrinya adalah sosok wanita yang sangat penurut dan setia. Lalu dia juga punya 3 anak yang satu lagi masih ada di dalam kandungan. Di suatu hari dia didatangin sama editornya yang bernama Sakura. Dia datang bermaksud untuk membantu Dazai menyelesaikan mahakarya yang sebelumnya dia pernah rencanakan. Di situ Dazai memang bermaksud membuat tulisan bersama seorang wanita yang bernama Shizuko. Mereka merencanakan untuk saling berkolaborasi. Intinya sih tulisan yang Dazai buat ini bertemakan perselingkuhan. Dan Shizuko juga setuju akan hal itu, meskipun dia tahu bahwa Dazai ini sudah memiliki keluarga. Dijelaskan Shizuko ini memang wanita yang mengedepankan cinta melebihi segalanya. Karena sebelumnya dia sudah pernah menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Dari situlah dia tidak pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Maka dari itu dia rela melakukan apa saja demi orang yang dicintai. Nah, disinilah mulai ketahuan bahwa Shizuko ini benar-benar cinta banget sama Dazai. Singkat cerita, mereka makin intens dalam berhubungan. Sampai Dazai udah mulai tinggal bersama Shizuko dan meninggalkan keluarganya di rumah. Di sana mereka kerjaannya mantap-mantap, makan, istirahat, mantap-mantap lagi ya, pokoknya gitu setiap hari. Terus ada suatu ketika Shizuko minta anak pada Dazai. Jarang-jarang nih sebenarnya ada selingkuhan kayak gini. Di situ Dazai pun mengabulkannya. Cuma ya gitu, dia juga minta sama Shizuko biar dikasih lihat dan baca buku hariannya selama ini. Alasannya sih untuk mengambil inspirasi dalam buku yang akan ditulisnya nanti. Ketika Dazai sudah dapat buku hariannya, di situ dia terus membaca dan mengambil banyak referensi dari tulisan Shizuko itu. Dia sangat berterima kasih padanya karena telah dapat membantu untuk jatuh lebih dalam pada lingkaran dosa. Sebuah penulis memang terlahir dari ide-ide dan kehidupan yang begitu liar, bukan dengan kenyamanan dalam berkeluarga, karena memang harus selalu ada korban dalam terciptanya sebuah mahakarya tulisan. Singkat cerita, Dazai pun pergi meninggalkan Shizuko untuk menyusun tulisannya agar dapat menjadi sebuah buku. Setelah tulisannya rampung dan mulai diterbitkan, di situ Dazai mendapatkan berbagai pujian dari karyanya kali ini. Sampai suatu saat, tiba-tiba dia mendapatkan kabar bahwa Shizuko sudah positif hamil mengandung anaknya. Hari-hari berlalu, kandungan Shizuko sudah semakin besar. Namun Dazai tidak pernah kembali mengunjunginya. Dari hal tersebut, adiknya begitu geram kepada Dazai. Namun Shizuko di situ terus membelanya dan mengatakan bahwa kehamilan ini memang hal yang dia inginkan, serta dia menganggap hubungannya dengan Dazai adalah sebuah seni. Setelah buku karyanya terbit, Dazai mulai mendapatkan kesuksesan dari apa yang dikerjakannya kali ini. Lalu terlihat ada wanita muda yang bernama Tommy. Dia merupakan fans berat dari tulisan Dazai dan menganggap bahwa bukunya kali ini begitu luar biasa, sehingga secara perlahan membuatnya mulai jatuh cinta pada Dazai. Dijelaskan bahwa karyanya yang berjudul Matahari Terbenam hasil dari hubungan perselingkuhannya dengan Shizuko begitu laris di pasaran, sehingga membuat Dazai saat itu menjadi penulis yang sangat terkenal. Singkat cerita, Dazai mulai sakit-sakitan, di mana kesehatannya kali ini begitu terganggu. Semua itu akibat pola hidupnya yang tidak jauh dari rokok, minuman keras, dan dunia malam. Namun hubungan perselingkuhannya dengan Tommy justru semakin erat. Wanita muda itu tidak peduli Dazai sudah memiliki istri dan anak-anak. Yang dia pedulikan saat itu hanya bagaimana caranya dia bisa selalu bersama dengan Dazai sampai memiliki harapan untuk dapat mati bersama suatu saat nanti. Dijelaskan istri dan anak-anak Dazai tidak pernah mengetahui apa saja yang dia lakukan selama ini.
Mereka hanya tahu bahwa Dazai bekerja sebagai penulis. Bahkan saat buku Matahari Terbenam begitu laris dan digandrungi oleh banyak wanita di luar sana, istrinya biasa saja dan tidak pernah memuji hasil tulisannya itu. Setiap hari, kini Dazai banyak menghabiskan waktu di rumah Tommy. Hingga akhirnya datang adik Shizuko yang hendak mengabari bahwa kakaknya telah melahirkan. Dan dia meminta pada Dazai untuk memberikan nama pada anak mereka. Melihat hal itu, Tommy sedikit kaget karena ternyata isi karakter yang dijelaskan dalam buku Matahari Terbenam adalah Shizuko. Di situ dia begitu marah dan kecewa. Tapi Dazai mencoba untuk menenangkannya. Dan setelah tenang, Tommy malah minta untuk dihamili juga. Intinya dia juga minta anak, dan kalau tidak dikabulkan dia mengancam akan melakukan bunuh diri. Mendengar itu, Dazai dengan mudahnya bilang, "Oke, kita gas." Intinya, di sini Tommy sudah benar-benar sangat mencintai sosok Dazai dan kini sudah mulai terpesona serta jatuh begitu dalam, seperti yang Shizuko rasakan sebelumnya saat menjalin hubungan dengan Dazai. Sakura sebagai editor Dazai mencoba mengkritik buku Matahari Terbenam yang ditulisnya lewat sebuah perselingkuhan, di mana dia mengatakan bahwa objek dalam perselingkuhan tidak layak untuk dijadikan sebuah karya. Terlebih lagi hal tersebut sudah merugikan banyak pihak, salah satunya yaitu istri dan anak-anaknya. Mendengar itu Dazai tidak peduli sama sekali. Bahkan dia malah mengancam akan mencari editor lain jika memang dia masih mengkritik perihal karya tulisnya. Akhirnya Sakura tidak bisa berbuat apa-apa dan dia terpaksa mendukung Dazai untuk menulis karya terbarunya yang digadang-gadang akan menjadi novel yang penuh dosa. Dan buku itu berjudul Bukan Manusia Lagi. Saat sedang berjalan sendiri, Dazai mendadak teringat anaknya. Di situ dia nampak merasakan penyesalan yang begitu dalam. Entah apa penyebabnya, yang jelas dia merasa bahwa selama ini jarang sekali membahagiakan anak-anaknya, karena dia terlalu banyak menghabiskan waktu di luar serta larut dalam dunia malam yang tiada hentinya. Lalu Dazai kembali kumat penyakitnya. Saat sedang batuk-batuk, dia bertemu Tommy yang saat itu langsung membantunya. Sampai akhirnya mereka di situ malah saling berciuman. Saat sedang melakukan hal tersebut, tiba-tiba dia malah kegep sama anak dan istrinya. Melihat itu, anaknya bertanya, "Ayah, kau sedang apa?" Lalu ibunya yang malah menjawab bahwa ayahnya sedang bekerja. Akhirnya setelah itu mereka pun pergi untuk pulang ke rumah. Asli, ngenes banget kalau ada di posisi istrinya. Melihat hal tadi, Dazai merasa sangat bersalah, hanya bisa terdiam bagai patung yang tidak mampu bergerak dan berkata-kata. Dijelaskan istrinya nampaknya memang sudah mengetahui bahwa Dazai banyak menjalin hubungan dengan wanita lain. Hanya saja dia begitu sangat sabar menghadapi kelakuan suaminya. Mungkin karena cintanya juga terlalu besar, atau mungkin ya karena ketiga anaknya masih membutuhkan sosok ayah untuk menemani mereka tumbuh besar. Esoknya Dazai pulang ke rumah dalam keadaan tertidur. Ternyata saat itu penyakitnya sudah semakin parah. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Dazai kecanduan obat-obatan serta yang parahnya lagi, dia juga mengidap penyakit tuberkulosis. Semua itu akibat dari gaya hidupnya selama ini. Istrinya yang mengetahui hal tersebut dipinta untuk lebih mengawasi lagi kehidupan suaminya. Singkat cerita, buku Matahari Terbenam semakin laris bahkan sampai ke penjuru negeri. Orang-orang mulai mengakui bahwa Dazai kini telah menjadi penulis yang sangat hebat. Saat dia sedang merayakan keberhasilannya, datanglah seorang penulis muda yang bernama Mishima. Di situ dia hendak mengkritik tulisan Dazai yang menurutnya tidak memiliki makna sama sekali, karena kebanyakan hanya menampilkan keputusasaan dalam menjalani hidup, sehingga hal tersebut menurutnya tidak layak untuk dibaca oleh orang lain. Dari situ Dazai menanggapinya dengan biasa aja. Ya, anggaplah dia iri dengan apa yang diraih Dazai saat ini melalui maha karyanya. Singkat cerita, kehidupan Dazai bukannya makin membaik setelah terkenal. Malah ujian demi ujian mulai berdatangan. Dari mulai kini anaknya yang paling besar sudah mengetahui apa yang sebenarnya ayahnya lakukan.
Meskipun ibunya selalu mengatakan bahwa semua itu tidak seperti yang dia lihat. Lalu istrinya yang suatu hari mendapatkan surat tagihan pajak. Dan ketika dia melihat tagihan tersebut, ternyata nominalnya begitu besar dan jauh dari yang diperkirakannya. Sampai di mana Shizuko juga ingin namanya dicantumkan di sampul buku Matahari Terbenam. Karena menurutnya dia punya andil dalam buku tersebut, di mana kebanyakan isinya berasal dari tulisan-tulisan yang ada dalam buku hariannya. Dari hal-hal tersebut sebenarnya Dazai ingin mencoba memperbaiki semuanya satu persatu. Hanya saja Tommy selalu mengancam jika Dazai meninggalkannya maka dia akan melakukan bunuh diri. Dari hal tersebut membuatnya jadi bingung sehingga memutuskan untuk memenuhi keinginan Tommy. Esoknya Dazai dihampiri istrinya. Di situ dia ingin menyampaikan perihal pembayaran pajak yang nominalnya setara dengan harga rumah yang mereka tinggali. Di situ Dazai hanya bisa menangis menatapi hidupnya. Dan dia mulai merasa bahwa kini begitu banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Belum sampai di situ, kini istrinya juga bicara pada Dazai bahwa jangan pernah pulang ke rumah jika tidak pernah bisa menganggap dia dan anak-anaknya sebagai keluarga. Karena selama ini dia hanya menganggap rumah dan keluarganya hanyalah persinggahan sementara dirinya dikala dia sedang tidak menulis. Di situ istrinya juga menegaskan jika memang dia ingin membuat mahakarya tulisan yang hebat lagi, maka tinggalkan saja mereka. Semua itu semata-mata agar dia tidak memiliki sebuah beban tersendiri dalam membuat karyanya. Intinya maksud dari istrinya adalah Dazai disuruh hidup sendiri aja dan semau-maunya. Karena menurutnya seorang penulis akan bisa menghasilkan sebuah mahakarya ya lewat kebebasan berekspresinya sendiri dalam menjalani hidup. Mendengar itu, dia hanya bisa terdiam tanpa berkata-kata sedikit pun. Hari-hari berlalu, penyakit Dazai pun semakin parah. Istrinya yang sebenarnya tidak tega dengan suaminya, akhirnya memutuskan untuk menjauhi anak-anaknya dari ayah mereka. Melihat istrinya sudah bertindak sejauh itu, akhirnya membuat Dazai mau tidak mau pergi meninggalkannya. Mungkin di sini maksudnya agar anak-anak mereka tidak ada yang tertular dengan penyakit TBC yang diidap oleh Dazai. Saat dia berjalan di tengah salju dengan kondisi yang hampir sekarat, datanglah Tommy untuk menolongnya dan dia meminta pada Dazai untuk tidak mati sendiri meninggalkannya. Karena dia ingin mereka mati bersama-sama suatu saat nanti. Setelah selamat, Dazai pun mulai meneruskan menulis buku terakhirnya yang berjudul Bukan Manusia Lagi. Terlihat di situ dia benar-benar ingin menumpahkan apa yang dirasakan dan yang telah dilaluinya selama hidup di dunia ini. Serta dia juga tidak lupa menulis sebuah surat yang ditujukan untuk istrinya. Singkat cerita, di mana rumah Dazai sudah begitu ramai dengan wartawan yang ingin meminta keterangan dari istrinya perihal kematian Dazai. Istrinya yang ada di dalam tampak sedang membaca surat dari Dazai. Di situ dia terlihat begitu sangat sedih, mungkin karena dia telah mengetahui perasaan Dazai selama ini kepadanya. Di mana terungkaplah bahwa selama ini Dazai mencintainya melebihi siapapun. Setelah itu dia keluar dan bersikap tampak biasa saja seperti tidak ada kejadian apa-apa. Akhirnya dia pun kembali melanjutkan kehidupannya bersama anak-anaknya. Lalu perihal Shizuko, kini dia juga sudah merasa begitu puas. Karena buku Matahari Terbenam yang ditulis oleh Dazai sudah beralih menjadi karya Shizuko sendiri. Adegan ditutup di mana kita masih diperlihatkan sosok Dazai dan Tommy yang hendak mati bersama dengan cara menyeburkan diri ke sungai. Meskipun saat itu Dazai sudah berusaha untuk menunda sampai dirinya mati disebabkan karena penyakit yang diidapnya saja. Namun Tommy tetap kekeh menginginkan saat itu juga mereka harus mati bersama. Di sini mungkin Tommy merasa kalau mereka tidak mati bersama saat itu, maka dia akan jadi wanita yang paling dirugikan. Karena memang Tommy tidak berhasil mendapatkan anak dari hubungannya dengan Dazai selama ini. Jadi dia merasa takut suatu saat nanti dia bakal kehilangannya. Dan film pun berakhir. Jujur film ini sangat bagus ceritanya karena kebetulan memang diangkat dari kisah nyata yang tertuang dalam sebuah buku.
Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai habis. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan arigato gozaimashita and bye.